Baiklah, materi yang akan kita bawakan hari ini ada dua materi yang akan disampaikan oleh dua pemateri juga, yaitu standar akuntansi keuangan untuk UMKM dan perpajakan serta sosialisasi undang-undang harmonisasi perpajakan UMKM. Baiklah, saya perkenalkan diri sendiri. Ini CV saya. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba, pembicara kita hari ini ada dua, yaitu Bapak Putu Yudi Tenaya, AKCE, MM, AA, AAP, CRMP, CG, CAA, dan juga Bapak Anwar Sidik, SE, di mana Pak Putu akan menyampaikan standar akuntansi keuangan untuk UMKM, serta Pak Anwar akan menyampaikan perpajakan dan sosialisasi undang-undang HPP UMKM. Nah, kita akan mulai dengan pemateri pertama. Mungkin layar host, coba CV-nya Pak Putu. Ini on apa? Itu off, Pak. Host, CV-nya Pak Putu boleh ditampilin? Ini baru on. Baiklah. Materi kita yang pertama akan disampaikan oleh Pak Putu Yudi Tenaya. Ya. Pendidikan beliau D3 akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, D4 akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dan S2 beliau dari Manajemen Keuangan Universitas Udayana. Pengalaman beliau Tapi dengan Bluetooth ini kan. auditor terampil pada perwakilan BPKP provinsi saat ini. Auditor terampil pada perwakilan BPKP Provinsi Irian Jaya. Kemudian auditor pertama pada perwakilan BPKP Provinsi Bali, auditor muda pada perwakilan BPKP Provinsi Bali, kepala subbagian umum dan perwakilan BPK Provinsi NTB, auditor madya, Korwas bidang akuntan negara pada perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, dan saat ini adalah Korwas bidang akuntan negara pada perwakilan BPKP Provinsi Papua. Jadi Pak Putu ini selalu ditempatin di sebelah timur ya Pak ya, tengah dan timur gitu loh. Jadi dengan pengalaman beliau dan background beliau, kita mengharapkan bahwa dari pemateri ini kita macet pas orang bisa dibaca. Maaf terputus. ya terputus. Diulangi Pak. Ya. Baiklah, jadi materi pertama akan disampaikan oleh Pak Putu Yudi Tenaya. Waktu dan layar kami serahkan Pak Putu. Silakan Pak. Terima kasih Pak Situmorang, Pak Edi Situmorang. Ya. Oke, Pak, Jadi silakan Pak. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore siang waktu Papua. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua YAI Wilayah Papua, Pak Anggit Situmorang. Yang terhormat Bapak Kakanwil DJP ya. Yang terhormat juga Bapak dari Dinas Koperasi. Kemudian ada juga dari pusat gitu. Dan semua peserta webinar yang hadir pada siang hari ini. Sebagaimana yang ditugaskan kepada saya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntansi di UMKM, memang ini adalah area-area yang sifatnya sangat merakyat gitu ya. Jadi selama ini memang akuntansi diterapkan di perusahaan-perusahaan besar yang memiliki proses bisnis yang sangat kompleks. Namun kini ternyata memang beberapa kali badai
krisis gitu, malah yang UMKM ini yang katanya tahan gitu ya. Jadi dan khususnya di negara kita yang masih berkembang gitu kan, sektor UMKM ini juga memang ternyata memberikan penghasilan, memberikan mata pencarian lah bagi rakyat kita, supaya tidak semua orang maunya jadi pegawai gitu ya. Jadi supaya ada harapan di UMKM ini sebagai suatu usaha bagi mereka untuk mencari penghidupan. Baik, mungkin saya izin share screen mengenai bahan yang mau saya sampaikan. Adapun di sini sebagai anggota IAI, saya juga membantu Pak Anggiat Situmorang di IAI wilayah ya. Jadi salah satu pembantu beliau di sini untuk menjalankan organisasi IAI di wilayah Timur Indonesia. Pertama-tama boleh saya izin sampaikan tentang kiprah IAI dalam men-setting standar ya, standar pelaporan untuk kegiatan bisnis di Indonesia. Ini sudah ada beberapa standar yang dikeluarkan oleh IAI gitu ya. Dan ini tentunya memang mengikuti dinamika yang ada di lapangan, tantangan yang ada dari berbagai sektor gitu ya, baik dari pemerintah, perbankan, gitu kan, perpajakan mungkin gitu ya, termasuk tadi banyak dibahas, termasuk juga nanti intervensi pemerintah ada program-program tertentu gitu ya. Mungkin saya mulai saja bahwa perkembangan standar akuntansi itu sudah sangat kompleks ya. Jadi IAI pun juga sudah merilis beberapa standar. Mungkin bisa saya gambarkan ya. Jadi dulu awal-awalnya kan namanya kita prinsip akuntansi Indonesia gitu ya di awalnya. Jadi ada kemudian berkembang menjadi konvergensi IFRS. Nah ini IFRS dulu pernah kita lakukan seminar di Bali nih. Dia kolaborasi dengan Pak Anggiat juga dulu. Ya. Saya pernah bikin seminar mengundang Pak Wakil Presiden. Ini juga IAI sudah adopsi ya. Sampai terakhir PSAK yang dikeluarkan IAI itu adalah PSAK yang sampai dengan 2017 gitu ya. Baik, apa sih sebenarnya tujuannya standar kan ya? Kita kan tentunya supaya entitas bisnis itu bisa melakukan pelaporan keuangan gitu ya. Nah ini laporan keuangan ini kan menggambarkan gitu kan posisi keuangan, terus kinerja perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Nah ini pentingnya kita membuat laporan keuangan gitu ya. Jadi supaya bisa ambil keputusan bisnis kita itu sebenarnya menguntungkan kah tidak gitu ya. Jadi dia berkembang kah tidak. Kemudian dari kepada pihak-pihak di luar entitas bisnis juga nanti kan bisa melihat mungkin dari sisi perpajakan gitu ya. Dari perbankan dia mungkin akan memperoleh permodalan, pasar modal gitu kan. Nah itu. Kemudian laporan keuangan itu menunjukkan apa yang dilakukan oleh manajemen. Jadi kan setiap orang yang namanya berusaha gitu ya, ataupun organisasi apapun sebenarnya, jadi penting kiranya dia melakukan pelaporan terhadap penggunaan uang ataupun kekayaan-kekayaan yang dia gunakan dalam menjalankan organisasinya gitu untuk mencapai tujuan. Nah jadi laporan keuangan itu disusun untuk memenuhi sebagian besar pemakai investor dan kreditor. Ini pihak-pihak yang sangat penting ya dalam memerlukan laporan keuangan daripada organisasi. Kemudian tentunya yang laporan keuangan ini supaya bisa dibaca sama gitu ya oleh berbagai pihak tadi, ya memerlukan standar akuntansi. Jadi supaya sama gitu ya perspektifnya terhadap laporan keuangan tersebut. Nah untuk di Indonesia standar akuntansi yang sudah dirilis oleh IAI itu diantaranya tentunya PSAK ya dengan segala update-nya gitu. Pernyataan standar akuntansi keuangan ini untuk secara umum gitu ya bagi entitas bisnis. Kemudian ada juga standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, jadi SAKETAP
Ini sekiranya yang memang perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar dalam pasar modal gitu kan ya. Jadi misalnya dia 100% dimiliki oleh Pemda seperti badan usaha daerah gitu kan. Nah, ini menggunakan ini. Kemudian yang kita juga akan bahas ini tentunya ini ya, standar akuntansi entitas mikro, kecil, dan menengah. Jadi YAI juga sudah memikirkan gitu ya, untuk yang UMKM ini seperti apa gitu kan. Betapapun mereka itu adalah potensi ekonomi yang ada di negara kita gitu ya. Jadi bagaimana mereka itu bisa membuat laporan keuangan, ini dibikinkan juga standarnya supaya memudahkan gitu bagi setiap stakeholder yang terkait dengan UMKM ini. Nah, selain itu ada juga standar akuntansi syariah, kemudian ada juga standar akuntansi organisasi nirlaba gitu ya. Nah, selain itu juga di sektor publik gitu, pemerintah juga mengeluarkan standar akuntansi pemerintah. Nah, ini gunanya untuk di sektor pemerintahan. Jadi sekiranya tidak mau kalah dengan sektor privat gitu ya, pemerintah juga mengeluarkan akuntansi accrual gitu. Jadi supaya dia bisa menyajikan laporan yang relevan dan reliable lah ya. Nah, kemudian ini IFRS, ini International Financial Reporting Standard, jadi sebuah standar pelaporan secara internasional gitu yang sudah diadopsi oleh IAI gitu ya. Jadi dia lebih menekankan pada interpretasi dan aplikasi atas standar, sehingga fokusnya pada spirit penerapan prinsip tersebut gitu kan. Jadi kemudian ada istilah fair value gitu ya. Jadi berapa sih nilai wajar yang harus dicantumkan di dalam laporan keuangan. Kemudian masalah pengungkapan, dan tentunya ini akan berubah terus mungkin ya, yang setiap saat tantangan di dunia bisnis ini berbagai macam gitu ya. Sekarang udah ada uang digital sekarang, uang kripto dan lain sebagainya gitu kan. Jadi mungkin memang nanti memerlukan sebuah pengungkapan dan pelaporan keuangan yang sifatnya dinamis dan akan berkembang. Nah, kemudian ke SAK-UMKM ini pada prinsipnya sebenarnya sebagaimana tadi saya ungkapkan, kepedulian IAI terhadap usaha-usaha kecil ini ya. Jadi memudahkan nanti bagaimana mereka mengukur kegiatannya. Ya tentunya memang kendala yang besar itu sudah banyak didiskusikan bahwa mereka sendiri tidak paham tentang akuntansi pelaku-pelaku ini gitu ya. Tapi bagaimanapun juga mereka harus mengkomunikasikan bisnisnya supaya memang bisa berkembang menjadi besar, dan tentunya biasanya kalau orang berbisnis tidak satu hal gitu ya, jadi pasti dia akan mencari hal lain dan lain sebagainya. Mungkin banyak yang akan bisa dia kerjakan. Terus kemudian yang penting adalah bagaimana dia mendapatkan kemudahan akses permodalan, yang tentunya ini memang menjadi kendala juga di usaha-usaha kecil seperti ini. Nah, ini IAI kemudian mengesahkan tahun 2016 ini, tepatnya tanggal 24 Oktober, waktu itu ada Kongres Nasional Akuntansi ke-8 gitu ya. Jadi isinya itu diantaranya kata pengantar gitu ya, ada standar sekitar 18 bab, kemudian dasar kesimpulan, dan tentunya dikasih juga contoh ilustrasi laporan keuangan. Nah, kemudian standar yang digunakan untuk entitas mikro, kecil, menengah ini adalah memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro. Tadi juga sudah disampaikan ya. Seperti apa sih usaha mikro, kecil, dan menengah ini? Ini ada perundang-undangan yang berlaku di negara kita gitu ya. Jadi tentang yang dikategorikan sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah ini apa? Gitu. Jadi berlakunya tentunya mengikuti ketentuan perundang-undangan tersebut gitu ya. Nah, adapun undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 ya. Jadi bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang ini. Jadi dibedakan ya, mikro, kecil, menengah. Nah, ini definisinya dibedakan gitu ya. Jadi dengan uraian seperti itu, dan yang paling mudah diidentifikasi tentunya memang dengan ininya gitu ya. Berapa sih kekayaan bersih yang dimiliki lah. Ini bisa dibedakan dari usaha mikro itu adalah 50 juta gitu ya. Jadi kekayaan bersihnya. Jadi mungkin kalau
diterjemahkan dalam laporan keuangan jadi kekayaan di neracanya itu ya. Jadi ini ada pula sedikit kriterianya tidak termasuk tanah dan bangunan, tidak dihitung gitu. Kadang-kadang memang usaha mikro ini sendiri bisa dia apa namanya tidak ini ya, mungkin tidak merupakan bagian daripada usahanya itu hasil penjualan. Nah, selain memang kekayaan bersih, juga dilihat dari omsetnya tahunan itu paling banyak 300 juta. Ini atau gitu ya, ini salah satu terpenuhi berarti dia sudah masuk dalam usaha mikro gitu. Kemudian demikian juga dengan usaha kecil. Usaha kecil ini ada kapasitas yang lebih besar, jadi sampai dengan 500 juta kekayaan bersihnya. Sedangkan omsetnya sampai 2,5 miliar gitu ya. Nah, ini juga salah satu terpenuhi, jadi memenuhi kriteria usaha kecil. Demikian juga menengah ya, jadi itu dibatasi sampai dengan 10 miliar. Dengan hasil penjualan tahunan ratusan miliar sampai dengan 50 miliar. Nah, tentunya di atas itu sudah tidak termasuk kriteria daripada usaha mikro, kecil, dan menengah. Adapun laporan keuangan yang dipersyaratkan gitu ya untuk UMKM ini hanya 3 ya, cukup 3 aja, laporan laba rugi, posisi dan laporan posisi keuangan. Kemudian catatan atas laporan keuangan, penjelasan-penjelasan yang berisi mengenai laporan laba rugi dan posisi. Minimal memang dia harus tahu ini usahanya laba apa enggak sih gitu sebetulnya ya. Jadi laba rugi sama laporan posisi keuangan kekayaannya dia. Barangkali dia memang memiliki persediaan ataupun aset-aset lain gitu ya yang sebagaimana bisnisnya dia jalankan, modal kerja bisnisnya dia ada jalankan seperti apa gitu. Nah, 3 aja cukup, 3 ya yang dia harus bikin si usaha mikro, kecil, menengah ini. Kemudian perbedaannya dengan sak-etap itu ya mungkin bisa beberapa hal yang bisa diidentifikasi ya, bahwa kalau di sak-MKM ini ada 3 laporan, sementara kalau di etap itu ada 5 laporan. Terus kebijakan akuntansinya, jadi tidak diperkenankan menggunakan standar lain di luar UMKM, cuman UMKM aja ya gitu ya. Penilaiannya menggunakan historical cost gitu ya, tidak ini ya, tidak disusutkan gitu ya. Jadi dia ini. Pengaturan sak-etap dalam sak-MKM, asosiasi anak perusahaan imbalan kerja. Nah, ini tidak seperti sak-etap ya. Dia tidak sejauh itu gitu kan. Tidak sejauh itu melakukan pengaturan ya terhadap ini asosiasi anak perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian tidak ada pengaturan khusus untuk pengungkapan ya, pengaturan khusus kas yang dibatasi gitu kan. Nah, berapapun ini ya, ini kan kadang memang bisa jadi masalah kas rumah tangganya sama kas usahanya pun bisa nyampur gitu kan. Jadi dia tidak ya, kadang-kadang memang di situ jadi ini dia. Kemudian aset keuangan tidak mengakui penurunan nilai kecuali jika regulasi mengatur untuk industri tersebut. Ini hal-hal tertentu ya, misalnya ya kan kalau kita tahu investasi jangka pendek itu kadang-kadang memang kan ada investasi tertentu itu ada penurunan nilai gitu ya. Kemudian persediaan tidak ada cadangan penurunan nilai, persediaan diukur berdasarkan harga perolehan. Jadi mungkin dari historical aja ya. Nah itu aset tidak boleh direvaluasi. Jadi tidak ada kapitalisasi resmi yang dikeluarkan setelah tanggal perolehan. Kemudian bunga pinjaman juga tidak dikapitalisasi. Jadi penyusutan dan amortisasi tidak dipertimbangkan nilai residu, hanya mengatur garis lurus dan derajat. Penyusutan untuk tertentu gitu ya. Jadi tidak mempertimbangkan nilai residu, kemudian dilakukan pemisahan antara modal dan saldo laba, termasuk untuk perusahaan perorangan atau firma. Jadi dalam modalnya itu bisa dipisahkan secara jelas. Kemudian dia pengembangan semuanya dibebankan, tidak ada yang dapat diakui aset tak berwujud. Tidak boleh tidak boleh mengakui aset tak berwujud. Jadi kalaupun dia ada semacam dia pengembangan begitu. Kemudian kurs valuta asing juga tidak ada penilaian kembali atas aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing.
kemudian tidak mengakui provisi dan liabilitas kontingensi cukup diungkapkan jika material. Pendapatan bunga dan dividen diakui saat diterima basis kas, konstruksi diakui sebesar jumlah yang ditagihkan. Jadi benar-benar anu aja ya, istilahnya transaksinya itu polos lah gitu ya, boleh dibilang ya. Nah, kemudian isi pengaturannya itu diantaranya itu ya, bab 1 sampai 18 ini masing-masing apa namanya, pengaturan daripada saketap itu baik mulai dari konsep maupun prinsipnya, kemudian penyajian laporan keuangan, laporan posisi keuangan, laba rugi, dan seterusnya itu. Jadi sampai aset tetap, aset tak berwujud, dan terakhir tentunya tanggal berlakunya. Nah, mungkin demikian sementara Pak Situmorang yang bisa saya sampaikan mengenai pengaturan akuntansi. Prinsipnya kalau saya lihat ini memang sangat sederhana sekali apa yang diatur di sini. Yang jelas setidaknya UMKM itu yang paling penting adalah memang tidak mereka yang melakukan apa namanya, pembuatan laporan keuangan ini ya, saya rasa memang butuh dibantu. Tadi terobosan yang tadi itu yang lebih menarik menurut saya untuk bisa dilakukan. Jadi harus ada yang ahli memang yang membantu sebagai apa namanya, yang menyusunkan laporan keuangan bagi mereka. Dan tadi beberapa aplikasi yang sudah siap dipakai itu bagus juga gitu ya. Mungkin itu juga membantu orang yang membantu melakukan penyusunan laporan keuangannya begitu. Memang sering selama ini juga kalau misalnya UMKM ini berusaha dengan perbankan itu dari perbankannya sendiri yang apa namanya, membantu mereka gitu, para analisnya sendiri yang membantu mereka membikinkan laporan keuangan. Jadi mungkin kalau misalnya IAI bisa membuat terobosan ini suatu hal yang bagus ya. Jadi sehingga tadi kolaborasi dengan pajak dan stakeholder yang lainnya tentu bisa akan diwujudkan gitu. Di mana IAI sendiri memang sudah memiliki standar ini untuk bisa dipatuhi oleh para pelaku UMKM. Mungkin demikian sementara dulu Pak Situmorang yang bisa saya sampaikan, nanti kita akan kembangkan dalam diskusi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Putu. Jadi intinya Pak Putu ya, jadi ini standar yang sangat sederhana sekali, sehingga sebetulnya intinya bahwa ketika kita menetapkan standar adalah untuk supaya bisa diinterpretasikan sama, jadi tidak beda-beda, sehingga ketika kita mengukur efektivitas usaha kita itu bisa diperbandingkan. Mungkin ini kesimpulannya Pak Putu ya. Baik, kita lanjutkan untuk topik yang kedua. Mohon host bisa ditampilkan dulu, moderator sorry. Baik, materi kedua yaitu mengenai perpajakan dan sosialisasi Undang-Undang HPP UMKM akan disampaikan oleh fungsional penyuluh pajak Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku yaitu Bapak Anwar Siddiq. Pendidikan beliau adalah pendidikan S1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang. Pengalaman beliau pelaksana KPP Pratama Merauke, account representatif KPP Pratama Merauke, dan pada saat ini adalah fungsional penyuluh pajak ahli media Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku. Pak Anwar nih di Papua terus nih Pak ya, dari semenjak awal ya Pak jadinya. Iya Pak. Oke. Baik Pak, untuk waktu dan layar kita serahkan Pak Anwar nih untuk menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anwar Siddiq. Saya adalah fungsional penyuluh ahli pertama di kantor wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku. Izinkan saya untuk menginformasikan terkait dengan materi Undang-Undang HPP yang berkaitan dengan UMKM. Izin untuk share screen, Pak. Silakan Pak Anwar. Apakah sudah terlihat, Pak?
Sudah Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan tarif khusus pajak penghasilan bagi UMKM. Kita tahu kalau UMKM itu adalah kepanjangan dari usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan tulang punggung roda perekonomian nasional di kala pandemi ini. Dan menyumbang PDB atau pendapatan bruto yang tinggi dan menyerap tenaga kerja yang besar. Dan perekonomian Indonesia pun sangat terbantu pada saat pandemi COVID. Dengan adanya UMKM ini, maka sehingga pemerintah bisa memberikan insentif atau memberikan berbagai upaya agar UMKM ini tetap berjalan atau tetap bertahan di kala pandemi. Nah, untuk peraturan yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2018 dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan terima kasih. Dan pajak itu kan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi kami sangat berterima kasih atas kontribusi yang telah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama bergotong royong membangun negeri melalui pembayaran pajak. Lanjutkan. Nah, uang pajak yang dibayarkan oleh Bapak Ibu sekalian itu dikumpulkan atau dikumpulkan di satu dompet negara yang kita sebutnya sebagai APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan itu akan disalurkan ke berbagai macam sektor yang ada untuk menjalankan pemerintahan serta untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat tentunya. Selain itu, sistem perpajakan di Indonesia ini menganut sistem self-assessment. Jadi di sistem ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak, serta mengurus urusan perpajakannya sendiri. Jadi dari mulai menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, untuk yang bagian menghitung ini sangat terkait dengan pembukuan atau pencatatan yang dilakukan oleh pengusaha atau wajib pajak. Karena dengan adanya pembukuan atau pencatatan, pengusaha atau wajib pajak bisa mengetahui dengan pasti berapa sih laba yang diterima, serta bisa menentukan berapa pajak yang akan dibayarkan. Lanjutkan. Nah, ini tadi ada kriteria UMKM yang sudah disampaikan oleh Pak Putu. Itu untuk yang tahun 2008, tetapi ada yang paling baru, peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021. Jadi kriteria UMKM itu untuk yang baru berdiri itu dibagi menjadi 3, yaitu untuk usaha mikro dengan modal usaha sampai dengan 1 miliar atau tidak termasuk tanah dan bangunan. Untuk yang usaha kecil, modal usaha 1 sampai dengan 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan. Dan untuk usaha menengah, itu modal usahanya 5 sampai dengan 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan. Tetapi apabila UMKM tersebut sudah berdiri sebelum ada peraturan ini, maka digunakan kriterianya itu dari hasil penjualan. Untuk yang usaha mikro itu paling banyak 2 miliar. Lalu untuk yang usaha kecil dengan hasil penjualan tahunan itu 2 sampai 15 miliar. Lalu untuk yang usaha menengah, hasil penjualan tahunannya 15 sampai dengan 50 miliar. Nah, sebelum kita membahas PPh UMKM dari Undang-Undang HPP yang terbaru ini, kita sekilas melihat ke belakang terkait dengan tata cara perhitungan PPh UMKM pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun
sebelum Juli 2013. Nah, cara umum untuk menghitung PPh bagi UMKM untuk orang pribadi yaitu penghasilan bruto dikalikan dengan norma penghitungan atau penghasilan neto atau MPPN dikurangi PTKP untuk tahun 2013 itu 24.300.000 dan selanjutnya dikalikan tarif progresif, tarifnya sampai dengan 30%. Itu untuk WP UMKM sebelum bulan Juli tahun 2013 dan WP orang pribadi. Lalu untuk WP Badan UMKM sebelum bulan Juli 2013, yaitu kita menentukan penghasilan bersih dengan pembukuan, baru kita hitung penghasilan kena pajaknya, dan dikalikan tarif PPh Badan, itu sebesar 25%, atau dikalikan tarif 31E, yaitu 12,5%. Lalu untuk yang pada tahun 2013, mulai diberlakukan PP 46 yang tarifnya bersifat final, yaitu 1%. Dan perhitungan pajaknya itu juga mudah sekali, tidak perlu repot-repot mencari PKP atau penghasilan kena pajaknya. Itu, tapi kita langsung saja dari penghasilan brutonya itu atau omset dikalikan dengan 1%. Jadi sangat mudah sekali. Dan pada tahun 2018, ada perubahan tarif pajak UMKM yang ditandai dengan terbitnya PP nomor 23 tahun 2018. Jadi tarif yang semula itu 1% itu dipangkas atau diturunkan menjadi 0,5%. Dan pajak yang bersifat final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam jangka waktu tertentu juga. Lanjutkan. Nah, penurunan tarif ini untuk mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, lalu lebih memberikan keadilan dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, lalu memberi kesempatan kontribusi bagi negara, dan memberikan pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat yang meningkat. Yang lebih memberikan keadilan karena apabila UMKM itu masih kecil, maka dia akan bayar pajaknya sedikit juga. Dan kemudahan karena tadi tarifnya dibuat final atau 1% atau 0,5% seperti itu. Di sini kita lihat subjek pajaknya adalah orang pribadi dan badan usaha yang berbentuk PT, CV, firma, dan koperasi. Dan yang membedakannya adalah jangka waktu penggunaan PP 23 ini. Jadi untuk orang pribadi jangka waktunya 7 tahun, dan untuk badan usaha PT jangka waktunya 3 tahun, dan badan usaha yang berbentuk CV, firma, dan koperasi itu jangka waktunya 4 tahun. Dan jangka waktu ini dihitung sejak apabila WP itu WP lama atau sudah terdaftar, maka dari tahun PP-nya berlaku, tahun 2018. Tetapi kalau dia WP baru terdaftar misal tahun 2020, maka dihitungnya dari tahun dia terdaftar, tahun 2020. Jadi ada mundur kalau dia berbentuk PT, jadi 3 tahun ke belakang 2020, 21, 22. Jadi tahun 2023 dia tidak bisa menggunakan PP 23. Nah, ada wajib pajak yang tidak dikenai peraturan pemerintah ini atau PP ini, yaitu wajib pajak yang memilih untuk dikenai PPh pasal 17. Dan wajib pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan ke KPP pada tahun pajak-pajak berikutnya, terus menggunakan tarif PPh pasal 17. Dan yang kedua ada wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh pasal 31A Undang-Undang PPh atau PP 94 tahun 2010. Lalu ada bentuk usaha tetap. Dan yang keempat, CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak OP, orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Objek pajaknya adalah penghasilan dari usaha, yang kita ada pengertian usaha antara lain dari usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya toko, kios, los, kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung atau rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Lalu ada juga peredaran bruto atau omset setahun tidak melebihi 4,8 miliar. Dan apabila kita mempunyai
beberapa toko, maka omset di total dari seluruh gerai atau outlet, baik pusat atau cabang, itu dihitung melebihi 4,8 miliar atau tidak. Kalau melebihi, maka tidak berhak menggunakan PP ini atau tarif 0,5%. Nah, pengertian peredaran bruto ini, peredaran bruto tertentu merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabangnya. Dan dalam hal wajib pajak orang pribadi suami istri yang menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis atau PH, atau istri menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri atau MT, maka peredaran bruto tertentu ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan istrinya. Ada juga bukan objek untuk PP pasal 23 ini, yaitu penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Misalnya dokter, advokat, atau pengacara, akuntan, dan lain-lain. Lalu ada juga penghasilan di luar negeri. Lalu ada juga penghasilan yang dikenai PPh final, seperti sewa rumah, jasa konstruksi, PPh usaha migas, dan lainnya. Dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Jadi ada pengaturan lain untuk yang bukan objek ini. Dia akan masuk PPh mana atau pajak pasal yang mana, seperti itu. Jadi tidak serta-merta semuanya dikalikan 0,5%. Untuk pelunasan pajaknya sendiri bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan menyetorkan sendiri, yaitu wajib pajak bisa membuat ID billing, itu dari DJP online, atau bisa ke KPP untuk dibantu dibuatkan ID billingnya. Dan itu kita bisa membayar setorannya sendiri, langsung dibawa ke bank, kita bisa bayar atau store di situ. Tetapi ada juga yang dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut. Tapi ada syaratnya, kita harus mengajukan surat keterangan. Kalau kita adalah wajib pajak dengan surat keterangan PP pasal PP 23 tahun 2018. Jadi nanti akan dipotong sesuai dengan PP 23 ini atau 0,5%, tidak sama dengan tarif biasanya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ketentuan peralihannya seperti tadi pada awal tahun 2018 itu masih berlaku untuk PP 46 tahun 2013, dan pada pertengahan tahun itu mulai berlaku PP 23. Dan sampai dengan awal tahun pajak 2022 itu baru berlaku Undang-Undang HPP. Untuk penentuan peredaran bruto ini ada contoh, misal seperti ini, apabila Tuan Pace pada tahun 2020, dia memiliki 3 gerai, yaitu di pasar A dengan omset 1 miliar, dengan pasar B omset 2 miliar, dan pasar C omsetnya 1,5 miliar. Tuan Pace ini dikenai pajak penghasilan final karena peredaran brutonya dari seluruh tempat usaha pada tahun 2020 tidak melebihi 4,8 miliar. Sehingga pajak yang dikenakan langsung saja omsetnya 4,5 miliar dikali 0,5%, yaitu sebesar 22.500.000. Nah, untuk yang Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk klaster PPh ini ada beberapa penyesuaian terkait dengan tarif PPh orang pribadi, ada perubahan tarif dan bracket, dan pajak penghasilan orang pribadi agar lebih mencerminkan keadilan. Lalu ada penyederhanaan tarif pajak penghasilan badan yang ditetapkan menjadi 22%. Lalu ada batas peredaran bruto, tidak dikenai pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Jadi untuk bagi pengusaha orang pribadi yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% atau PP 23 tahun 2018 dan memiliki peredaran bruto 500 juta setahun tidak dikenai PPh. Tetapi apabila sudah melewati batas 500 juta itu baru dikenakan PPh. Lalu ada juga pemberian natura kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja. Nah, ini menurut pasal Undang-Undang nomor pasal 4 Undang-Undang PPh. Untuk natura itu tadinya dia non-objek, tetapi sekarang menjadi objek pajak, tetapi diberikan fasilitas menjadi bukan objek pajak apabila memenuhi
persyaratan tertentu. Contohnya adalah seperti ini. Pengenaan pajak atas natura. Natura tertentu bukan merupakan penghasilan bagi penerima apabila penyediaan makan atau minum bagi seluruh pegawai. Lalu ada juga natura di daerah tertentu, dan ada juga natura karena keharusan pekerjaan. Contohnya alat keselamatan kerja atau seragam, dan natura yang berasal dari APBN atau APBD. Lalu ada natura dengan jenis dan batasan tertentu. Ini adalah perubahan bracket dari Undang-Undang HPP untuk klaster PPH. Berdasarkan Undang-Undang PPH saat ini atau tahun kemarin 2021 itu ada 4 bracket. Sampai dengan 50 juta itu 5%, kurang 50 juta sampai dengan 250 juta itu terkena 15% tarifnya, lalu lebih dari 250 juta sampai dengan 500 juta itu dikenakan tarif 25%, lalu untuk di atas 500 juta dikenakan tarif 30%. Tetapi berdasarkan Undang-Undang HPP itu ada penyesuaian. Jadi untuk yang pendapatan atau penghasilan setahun sampai dengan 60 juta itu dikenakan 5%. Jadi ada kenaikan 10 juta di bracket yang pertama 5%. Lalu ada tambahan lagi, ada perubahan di bracket yang 500 juta. 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan 30%. Ada tambahan lebih dari 5 miliar itu dikenakan tarif 35%. Dan PTKP-nya untuk tahun 2022 itu tidak berubah. Bagi orang pribadi, lajang itu 4,5 juta per bulan atau 54 juta per tahun. Dan bisa menanggung maksimal 3 orang. Jadi setiap tanggungan ada 4,5 juta. Ini contoh ilustrasinya. Di mana sih pengurangannya atau perbedaannya dari Undang-Undang PPH yang dulu sama yang HPP sekarang. Kita bisa lihat di sini ada contoh penghasilan per bulannya dia 5 juta. Dan penghasilan 1 tahunnya disetahunkan itu dikali 12 jadi 60 juta. Lalu PTKP-nya di sini 54 juta. Jadi dikurangkan dia mendapatkan 6 juta. Dan tadi kalau kita bracket pertama sampai dengan 50 juta atau sampai dengan 60 juta dia dikenakan 5%. Jadi di sini sama 300.000. Tetapi apabila kita pendapatannya 9 juta atau 10 juta atau 15 juta dan disetahunkan, di sini kita dapat 108 juta, lalu dikurangi oleh PTKP, ya ini statusnya tidak kawin 0, 54 juta, maka dia mendapatkan penghasilan kena pajaknya atau PKP-nya itu 54 juta. Nah, di Undang-Undang PPH yang dulu, itu 50 juta yang pertama, itu dikalikan di bracket 1. Jadi kita dapat 2,5 juta. Baru sisanya 4 juta dikalikan di bracket kedua, yaitu 4 juta dikali 15%. Kita dapat 600.000. Tetapi untuk yang Undang-Undang HPP ini, untuk yang batasnya adalah 60 juta. Jadi sebelum dia mencapai 60 juta atau belum melewati batasan 60 juta, dia akan dikalikan 5%. Sehingga yang terutang PPH-nya itu berkurang jadi 2,7 juta. Tadinya kalau sebelum ada HPP ini 3,1 juta, setelah ada Undang-Undang HPP dia menjadi 2,7 juta. Dan itu berlaku sama juga dengan penghasilan-penghasilan di sebelahnya. Jadi kita bisa lihat adanya perbedaan pajak terutang dari sebelum adanya Undang-Undang HPP dengan setelah adanya Undang-Undang HPP. Dan mayoritas akan membayar pajak yang lebih rendah. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Untuk tarif wajib pajak badan, mulai tahun pajak 2022 sampai dengan seterusnya, itu tarifnya 22% dari penghasilan itu. Nah, ini untuk batas peredaran bruto yang tidak dikenai pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Itu yang dia menggunakan tarif 0,5%, itu kalau belum sampai 500 juta setahun itu tidak dikenai PPH. Kita lihat ilustrasinya seperti di bawah ini. Ini pada bulan Januari sampai dengan Desember, dia peredaran usahanya konstan atau tetap 100 juta. Ini contoh saja. Kita harus hitung dulu. Dia sampai mana dia dapat 500 juta.
Kalau di sini kita dapat 500 juta di bulan Mei. Maka pada bulan Mei ini dia tidak dikenakan pajak untuk yang undang-undang HPP ya. Tapi kalau yang undang-undang dahulu sebelum ada HPP itu dia 1 bulannya 0,5%. Jadi berapapun omsetnya itu dikalikan 0,5% nanti akan jadi PPh final terutang yang dimasukkan di sini. Kalau yang undang-undang HPP itu kita harus tahu dulu ada 500 jutanya itu berada di bulan apa. Baru setelah itu dikenakan pajaknya. Jadi kalau kita lihat di sini bulan Mei dia tidak dikenai pajak. Lalu pada bulan Juni dia sudah masuk 600 juta, melebihi 500 juta dari batasan tadi, baru dia dikenai pajak 0,5%. Hitung sampai dengan akhir tahun. Jadi di sini didapat apabila PPh sebelum undang-undang PPh atau HPP ini dia bayarnya 6 juta. Tetapi pada saat undang-undang HPP sudah diterapkan, itu dia bayarnya 3,5 juta. Jadi ada selisih 2,5 juta di situ. Jadi beban pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak itu pasti berkurang juga. Dan apabila sampai bulan Desember itu tidak sampai 500 juta, berarti tidak ada pajak yang harus dibayarkan. Seperti itu. Penjelasannya. Nah, ada kriteria wajib pajak yang tidak menggunakan tarif khusus, yaitu contohnya tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris. Lalu ada pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto, model, peragawan atau peragawati, pemain drama dan penari. Lalu ada olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Lalu ada pengarang, peneliti, dan penerjemah. Ada juga agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, perantara, dan petugas penjajah barang dagangan, agen asuransi, dan distributor perusahaan pemasaran berjenjang, atau penjualan langsung dan kegiatan sejenisnya. Selain berdasarkan PP pasal 23, wajib pajak itu bisa memilih. Jadi seperti tadi, apabila memilih menggunakan tarif pajak pasal 17 Undang-Undang PPh, maka dia harus membuat surat pemberitahuan ke KPP kalau saya mau memakai tarif pasal 17, tidak memakai tarif PP 23. Jadi PP bisa memilih di situ. Saya ingin membagikan satu lagi terkait dengan undang PPS. Jadi di Direktorat Jenderal Pajak ada program pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure yang sudah berjalan dari bulan Januari, 1 Januari, nanti akan berakhir pada bulan Juni, tanggal 30. Jadi ada dua kondisi di sini. Untuk kondisi pertama masih terdapat peserta pengampunan pajak atau tax amnesty yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat TA dulu. Lalu ada juga kondisi yang masih terdapat wajib pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT tahunan tahun 2016 sampai dengan 2020. Jadi untuk tahun-tahun ke depan ini atau tahun sebelumnya juga sudah dilakukan pertukaran data otomatis atau AEOI, Automatic Exchange of Information, dengan negara-negara lain. Jadi kita bisa mendapatkan data wajib pajak atau transaksi atau kekayaan wajib pajak yang ada di luar negeri. Lalu ada juga data perpajakan dari ILAP. Dari pihak ketiga kita juga bisa mendapatkan data transaksi penjualan dan lain-lain itu dari ILAP. Dan WP yang belum mengungkapkan seluruh asetnya itu kita sudah melakukan WA blast atau SMS blast atau email blast itu untuk mencari keterangan terhadap WP atau SP2DK. Kita meminta keterangan WP apabila ada aset sebesar ini yang belum dilaporkan. Jadi kita
mengingatkan WP kalau ada loh ini aset dari Bapak atau Ibu yang masih tercatat di sini, tetapi tidak ada keterangan. Kalau Ibu bisa menerangkan, itu tidak perlu ikut PPS. Tapi kalau belum ada keterangan atau Ibu tidak bisa membuktikan terkait dengan aset tersebut, maka harus ikut PPS. Mungkin seperti itu. Makanya bisa disebut ini adalah program umpan sukarela, jadi sukarela Bapak Ibu. Tetapi ada konsekuensinya apabila sudah ada data dan ada harta yang belum dilaporkan dan ditemukan oleh DJP, itu akan dianggap penghasilan dan dikenai PPh final, yaitu sebesar 25% untuk WP badan, 30% untuk orang pribadi, dan 12,5% untuk wajib pajak tertentu dari harta bersih tambahan. Itu masih ada tambahan sanksi 200%. Jadi lebih besar daripada tarif PPS ini, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat di sini ada dua kebijakan. Kebijakan pertama, itu tarifnya 11% untuk harta deklarasi luar negeri, 8% untuk harta luar negeri direpatriasi dan harta dalam negeri, lalu 6% untuk harta luar negeri repatriasi, dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN, hilirisasi, atau renewable energy. Nah, basis pengungkapan hartanya itu per tanggal 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti TA. Lalu pesertanya wajib pajak orang pribadi dan badan peserta TA. Dan untuk kebijakan kedua, itu pesertanya khusus WPOP saja, jadi WP badan tidak bisa mengikuti kebijakan kedua ini. Lalu basis pengungkapan hartanya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Dan tarifnya lebih tinggi daripada kebijakan pertama. Ada 18% untuk harta deklarasi luar negeri, 14% untuk harta luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri, lalu 12% untuk harta luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN, hilirisasi, atau renewable energy. Jadi tarif paling rendah atau paling bawah ini itu untuk harta luar negeri atau dalam negeri yang akan diinvestasikan. Jadi ini sukarelanya dari Bapak Ibu juga, apakah harta yang saya punya itu, saya ikut PPS, tapi harta yang saya punya itu mau dideklarasikan saja, atau direpatriasi saja, atau mau diinvestasikan. Itu tergantung dari kebijakan Bapak Ibu masing-masing sebagai wajib pajak, seperti itu. Baik, mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi HPP dan PPS ini, Pak. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anwar. Jadi kalau boleh tadi saya simpulkan, tadi Pak Anwar coba menerangkan subjek daripada yang dapat subjek dari PP 23 tahun 2018, yaitu WP apa saja yang bisa menggunakan fasilitas tersebut, dan juga ada objek, terus objek apa saja yang bisa dikenakan PPh final, terus juga Bapak menerangkan mengenai PPS dan perubahan, yaitu mengenai PPh UMKM yang omsetnya di bawah 500 juta tidak kenakan pajak. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang materi yang disampaikan oleh Pak Anwar bisa ditangkap semua peserta. Mungkin kalau ada yang bertanya, kalian kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan di chat dan atau mungkin raise hand bisa juga. Baik Pak, Pak Anwar mungkin kita discuss dulu ya sebelum nanti sambil menunggu ada pertanyaan dari ini juga ada pertanyaan dari WA. Nanti saya akan bacakan, tapi kita discuss dulu Pak sebelum ini. Artinya gini Pak, kan sekarang kan sudah berakhir nih, ada yang sudah berakhir menggunakan fasilitas PPh final, terutama misalnya kalau PT kan sudah tahun lalu ya. Kalau berdiri 2018, sedangkan badan selain PT tahun ini sudah harus mulai Pak. Nah, ketika misalnya sudah berakhir nih tahun lalu, itu otomatis Pak harus menggunakan pembukuan Pak. Iya.
apabila sudah melewati batas atau pada saat sebelum melewati batas waktu 3 tahun atau 4 tahun tersebut, wajib pajak sudah melebihi 4,8 miliar, itu wajib menggunakan tarif biasa atau tarif pajak badan. Seperti itu, Pak. Jadi tidak bisa menggunakan fasilitas PP 23 lagi. Kalau misalnya ada yang lupa, Pak. Lupa Ada misalnya dia lagi. karena ya mungkin nggak ngerti diterusin gitu, Pak. Jadi kebetulan sudah Januari sudah menyetor gitu. Nanti Nah, pada itu. saat pelaporan SPT tahunan akan dicek kembali, Pak, Oh apakah gitu. wajib pajak itu bisa masih bisa memakai fasilitas itu atau tidak. Kan ada juga AR-nya atau pengawasnya. Jadi AR-nya tersebut pasti akan mengecek SPT tahunannya, lalu memberikan himbauan terkait dengan pembetulan SPT-nya. Seperti itu. Himbauannya itu kira-kira kapan, Pak ya? Kira-kira kapan ya? Maksudnya jangan sampai misalnya udah lewat, Pak. Kalau Kan sudah jangan lewat, sampai. pasti sudah lewat, karena kita pasti akan menunggu Maksudnya sudah lewat, maksudnya jangan SPT-nya itu. sampai Jangan ketemu lama-lama SPT-nya. gitu, Pak ya. Iya, SPT tahun depan gitu kan sudah susah itu koreksinya gitu. Karena keterbatasan dari kita, jadi bisa jadi satu kantor itu satu orang AR bisa mengawasi hampir 2.000 atau sampai 5.000 EP, Pak. Jadi kita Oke. tidak bisa langsung serta-merta pada tahun itu kita memeriksa semuanya. Oke. Jadi ada kemungkinan karena kita diberikan waktu 5 tahun ke belakang untuk memeriksa. Jadi kita pasti akan cari yang lebih jauh dulu. Atau untuk yang ada perubahan paling besar atau drastis BP prominent seperti itu yang akan kita dahulukan. Oke. Jadi ada prioritas di situ. Oke, Jadi baik. ada kemungkinan tidak Lewat, Pak, tahun ya? itu tidak tahun itu juga diperiksa, bisa tahun-tahun berikutnya. Izin dulu Pak, saya mau tanya nih. Oh, Kebetulan silakan, Pak. keperluan pribadi mungkin juga teman-teman yang lain. Saya ini kan orang mobile kan, jadi waktu yang pertama dulu itu saya nggak sempat karena saya di Papua, padahal harta-harta orang tuaku itu, ya pasti orang kan, di sekitar Danau Toba, kan? Sekitar Danau Toba. Nah, memang LHKPN sudah kulapor semua di LHKPN, cuman nggak sempat ikut saya mendaftar yang awal-awal itu karena saya di Papua. Nah, saran Bapak bagaimana ya seperti itu ya? Saya belum sempat yang awal itu, tahun yang teman-teman sudah mendaftar, saya nggak sempat karena saya di Papua, jadi saya nggak bisa membuat laporan-laporan pada saat itu. Menurut Bapak bagaimana ya supaya saya tidak menjadi orang yang tidak taat pajak gitu? Jadi, padahal saya sebenarnya kalau SPT tahunan secara gaji saya di sini setiap tahun lancar lah. SPT termasuk taat saya. Sebelum tanggal 31 sudah saya lapor kan. Cuman itu yang seperti tadi itu gimana itu Pak? Pak Anwar, supaya jangan salah saya di kemudian hari. Jadi saya tanya dulu Pak, apa itu warisan Pak ya? Warisan orang tua. Warisan itu sebenarnya tidak merupakan objek pajak Pak, tetapi warisan yang sudah dilaporkan di SPT orang tuanya. Apabila belum, itu dikenakan pajak dulu. Izin Pak, orang tua itu udah maklumlah di kampung kan buta huruf kan. Tapi sekarang tanah-tanah di sekitar Danau Toba itu udah mahal Pak, karena ada pula karena apa nih pariwisata itu destinasi pariwisata internasional itu. Jadi udah mahal, dulu nggak ada harganya, sekarang udah mahal Pak. Itu gimana itu? Gitu. Jadi dulu nggak ada SPT-nya. Enggak apa-apa. Jadi misal begini, Bapak punya harta warisan yang dulu belum dilaporkan, otomatis itu kena pajak juga, dan ingin dimasukkan ke PPS ini karena dulu belum ikut TA. Jadi Bapak bisa ikut kebijakan 1 atau 2 begitu ya? Ya. Dan Bapak bisa ikut kebijakan 1. Nah itu nanti karena terakhir basis hartanya sebelum tahun 2015 kan Pak ya? Terakhirnya itu sebelum tanggal 30 Juni 2020. Jadi masih ada kesempatan. Dan meskipun Bapak sekarang di Papua, Bapak bisa berkonsultasi dengan kami yang ada di Jayapura, bisa KPP atau Kanwil, karena itu nanti penginputannya itu lewat DJP online. Jadi lewat akun Bapak sendiri. Jadi kita tidak menginputkan Bapak, tapi Bapak sendiri yang akan menginput seperti itu. Jadi Bapak sendiri akan tahu SPHP-nya berapa, terus pajak yang dibayarkan berapa. Jadi kita cuma memberikan informasi, tarifnya segini, nanti Bapak yang akan menginput sendiri. Jadi kita tidak ada intervensi di situ.
Ya, oke Pak. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa seperti saya, bisa saja. Bisa jadi Pak. Jadi kita memberikan bantuan atau konsultasi terkait dengan PPS ini, tetapi untuk pelaporannya atau mau ikut kebijakan 1 atau 2, mau ikut yang mana itu tergantung dari Bapak. Itu sukarelanya di situ. Oke Pak, nanti saya ketemu Bapak. Baik. Oke, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Pak. Baik, Pak Anggir, terima kasih. Pak Putu mungkin diajak jadi 3, jadi kita diskusinya lengkap nih, jadi 2 pemateri, sembari kita membacakan nanti dari WA. Jadi melanjutkan yang tadi Pak Anwar, artinya kalau nanti sudah berarti ada kemungkinan kita tidak diingatkan ya, artinya memang kita harus mengerti dengan keterbatasan tadi. Nah, yang kedua adalah bagaimana dengan PPh pasal 25 ya Pak ya? Pak. Apa namanya? Cicilannya. Iya, cicilan Pak. Nah, hitungannya bagaimana Pak? Jadi misalnya kan kita sudah nggak final nih. Nah, berarti kan tahun 2022 harusnya sudah mulai nyicil Pak ya? Artinya itu dasar perhitungannya atau gimana Pak? Nah, kita dasar perhitungannya dari tahun sebelumnya Pak. Jadi tahun sebelumnya kita harus ketahui PKP-nya berapa atau penghasilan kena pajaknya itu berapa. Misal omset yang tahun lalu itu masih 2 miliar. Itu nanti dikurangi biaya baru ketemu PKP, nanti dikalikan tarifnya untuk tahun 2022 itu 22%. Itu nanti akan ketemu pajak terutangnya untuk 1 tahun. Kira-kira seperti itu. Nanti setiap bulan itu dibagi 12 saja, dan setiap bulan dibayar angsurannya sebesar itu, Pak. Nah, pada akhir tahun itu akan dihitung lagi, kan itu dasarnya dari peredaran bruto tahun sebelumnya. Nanti akan di-compare dengan peredaran bruto pada tahun itu, nanti akan didapatkan dia kurang bayar atau lebih bayar. Atau pas. Itu aja. Jadi gampang. Oke. Tapi nggak mulai dari nol Pak ya? Artinya dianggap belum baru mulai berusaha gitu, karena kan ini peraturannya beda. Sudah tidak, karena tadinya kan sudah dianggap diberikan insentif atau fasilitas PP 23-nya 3 atau 4 tahun. Jadi wajib pajak itu sudah siap-siap lah di situ. Jadi pada tahun keempat atau kelimanya setelah tidak memakai PP 23 dia bisa langsung running. Baik. Seperti itu Pak. Baik, saya akan coba membacakan dari WA ya Pak ya. Seperti yang kita ketahui, laporan keuangan adalah laporan yang sangat kompleks dan bisa terbilang rumit karena harus dibuat dengan kehati-hatian, dan bisa saja alasan tersebut membuat UMKM cenderung tidak mau membuat laporan keuangan. Namun di sisi lain, laporan keuangan adalah bukti yang dapat meyakinkan pihak ketiga bahwa UMKM kita sehat atau tidak. Sehingga laporan keuangan atau tidak mau menjadi sebuah keharusan. Sehingga demikian posisi UMKM menjadi serba salah, di mana jika UMKM meng-hire sebuah konsultan untuk membuat laporan keuangan, juga diperlukan biaya yang tidak murah. Pelaku UKM terkendala dengan kompleksitas laporan keuangan dan biaya tersebut. Bagaimana tanggapan Bapak narasumber, dan apakah ada solusi yang untuk di atas? Jadi ini lebih sebetulnya tadi segi biaya nggak mampu, tapi secara kewajiban diharuskan, kira-kira apa solusinya Pak? Mungkin Pak Putu Pak? Baik, terima kasih Pak. Ya inilah memang sebuah ini juga ya, apa namanya, dilema, mungkin boleh dibilang begitulah ya sebenarnya. Jadi sebetulnya bagaimana kita memang mendorong ini atau menyadarkan ini sebagai sebuah kewajiban bagi mereka gitu. Bahwa mereka sebagai seorang pelaku usaha tentu kan menginginkan gitu ya. Menginginkan tentunya ini usaha saya nih maju nggak sih gitu kan ya. Terus ngukurnya dari mana? Nah, ini memang perlu edukasi yang terus-menerus saya rasa gitu ya. Dan tadi ya, jadi ada tadi cerita tentang kita tuh memang nggak bisa menang sendiri. Jadi ada statement bagus itu bahwa kita berkolaborasi. Tentunya memang ide-ide ya keberadaan IAI, kemudian ada juga universitas. Sekarang juga orkestrasi dari pemerintah itu lebih menyentuh lagi ke lapisan-lapisan bawah seperti ini ya. Bahkan IAI sendiri kan sudah mengeluarkan sebuah tadi ya standar akuntansi yang sifatnya memang sudah sangat-sangat sederhana gitu untuk mereka.
sehingga itu tadi menjamin tersedianya informasi yang baik bagi para UMKM ini. Bagaimanapun ini memang tidak mudah kita memang lakukan, apalagi negara kita ini sangat luas dan berbagai sebarannya itu sangat jauh. Kemudian mudah-mudahan memang cita-cita Bapak Presiden kita yang mau keluar dari middle income trap itu istilahnya ya, jadi bisa terwujud dengan cara itu gitu. Mau nggak mau kita menjadi sebuah organisasi bisnis yang modern, itu yang mau bisa mengukur ya, kita emang harus bisa melakukan itu gitu. Jadi kan juga memang tingkat pendidikan gitu ya. Kemudian sekarang pelaku UMKM pun mungkin malah bukan jadi lagi orang-orang yang tua gitu ya, generasi-generasi muda yang mungkin udah pegang HP, yang dimana aplikasinya sendiri pun juga sudah berbasis Android gitu ya. Jadi saya rasa memang itu pelan-pelan akan terkikis ya, saya optimis dengan hal itu ya. Jadi berkat kontribusi dari masing-masing pihak, ya seperti kita lah sekarang membuat webinar ini, kemudian IAI juga tentunya memang sudah menyediakan sebagai standar setter, menyediakan standar seperti itu. Mungkin demikian yang bisa saya sharing, Pak Edi. Terima kasih. Oke, Pak Putu. Jadi memang ya salah satu program kita memang ini mendukung hal tersebut supaya bisa murah dan bahkan gratis ya untuk yang mikro. Baiklah, untuk pertanyaan berikutnya, ini untuk Pak Putu juga. Pada saat kapan UMKM dikategorikan menggunakan etap atau ESA dan kapan menggunakan SHMKM? Apakah dapat dilihat dari modalnya atau bentuk usahanya secara hukum pendirian usaha? Jadi kapan Pak kita menggunakan etap, kapan menggunakan SHMKM? Iya, baik, sebenarnya UMKM itu sendiri juga etap juga gitu ya. Oke. Entitas tanpa akuntabilitas publik gitu ya. Jadi sebenarnya itu hanya emang dikategorikan lebih kecil lagi, sebagaimana tadi saya sampaikan, ya itu bahkan lebih ini lagi, karena entitas tanpa akuntabilitas publik ini pun misalnya kayak perusahaan-perusahaan daerah yang modalnya pun bisa puluhan miliar gitu ya. Jadi Putus karena suaranya. itu yang 20 itu. Iya. Terputus Pak, mungkin diulang Pak. Tadi Ya. terputus. Jadi kembali ke kriteria UMKM-nya sendiri ya. Tadi mungkin sudah diperbaiki sedikit oleh Mas Anwar tentang PP terbarunya. Jadi mengacu ke kategori itu saja. Jadi UMKM ini menurut tadi asetnya, omsetnya, terus kemudian tadi kriteria-kriteria terbarunya yang tahun 2021 ya. Jadi membedakannya paling di situ saja nanti. Nah, seperti itu. Jadi supaya tidak terlalu inilah ya. Tentunya kalau kita berbicara skala bisnis yang semakin banyak, semakin besar, tentu memang urusannya pasti akan semakin kompleks. Itu pasti nanti akan memerlukan juga standar yang lebih luas ya pengaturannya. Nah, sementara kalau UMKM ini kan kadang malah timbul tenggelam mereka ini sebenarnya. Begitu ada salah urus gitu kan, kadang-kadang mereka juga akhirnya menghilang gitu kan. Nah, ini jadi tadi kriteria yang saya sampaikan tadi mengenai jumlah aset, omset itu bisa dijadikan acuan menurut ketentuan yang berlaku lah di negara kita. Ya memang nanti monetary unitnya itu ya, pengukuran uangnya tentu memang bergantung daripada regulasi tadi ya. Apa yang diatur oleh pemerintah, bisa jadi regulasi yang ada pun nanti bisa berubah gitu, mengubah kriteria UMKM tadi gitu kan. Nah, nanti tentunya IAI akan mengikuti itu. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Putu. Jadi ini mungkin pertanyaan untuk berdua Pak ya. Jadi ini pertanyaannya, permisi bertanya, mulai tahun 2022 UM kami sudah harus melakukan pembukuan. Bagaimana pencatatan saldo awalnya? Apakah saldo awal harus dibuktikan historinya? Mengingat tahun-tahun sebelumnya kita hanya melakukan pencatatan. Terima kasih. Mungkin Pak Putu duluan Pak. Secara akuntansi bagaimana? Jadi kan sebetulnya kalau kita lihat PP 23 2018 kan hanya membutuhkan pencatatan Pak. Artinya omset doang yang dicatat Pak. Jadi mungkin dipenuhi cuma itu doang. Cuma secara aset-asetnya apa segala macam itu tidak dicatat secara kontinu. Nah, sekarang ketika dia diwajibkan untuk melakukan pembukuan sejak tahun ini,
bagaimana mencatat saldo awalnya Pak? Apakah itu perlu pembuktian dari awal atau tinggal dicatat aja yang sisa Pak? Mungkin itu pertanyaannya Pak Putu. Silakan Pak, nanti mungkin dilanjutkan sama Pak Anwar. Baik, terima kasih Pak. Ya tentunya memang kalau sudah mulai berbenah, tentunya kita memulai lagi ya. Ya. Kalau kita berbicara yang lalu mau nyari sampai di mana gitu ya, itu juga tidak ada ininya, batasnya. Kan tinggal sekarang kita mau seperti apa memulai, kan tadi sebagaimana yang saya nyatakan, bahwa standar itu bisa membandingkan antar tahun gitu ya. Kalau mulai mau melakukan pencatatan, tentunya nanti di tahun-tahun berikutnya dia bisa membandingkan dengan baik. Nah ini kan karena memang sebelumnya tidak ada pencatatan, justru jadi nggak bisa membandingkan. Jadi mulai saja dari apa yang bisa dia peroleh di saat mau melakukan pencatatan. Nah terkait hal-hal lain yang memang bersinggungan dengan regulasi perpajakan, tentu nanti dijelaskan lebih detail oleh Pak Anwar mengenai TA dan lain sebagainya ya, bagaimana sebelum-sebelumnya. Tentunya memang kadang-kadang begini juga, mereka tuh sering dibantu, misalnya permodalan Pak, sering dibantu juga dengan analis perbankan itu kadang-kadang gitu kan, tapi ya itu hilang lagi gitu kan. Kadang-kadang memang mereka ya mungkin kucing-kucingan juga seperti itu. Jadi kalau sekarang memang sudah mau berakuntabilitas, ya tentu ini baik juga buat mereka sendiri gitu ya. Kalau UMKM ini ya mulai aja dari apa yang dia ada di depan matanya, apa yang bisa dia inventarisasi, kekayaannya yang dia gunakan untuk usaha. Jadi diukur secara yang terjadi yang ada saat itu aja gitu. Mungkin demikian Pak yang bisa saya jelaskan. Baik Pak Putu, kalau dari segi perpajakan gimana Pak Anwar? Kira-kira gimana nih? Karena kan kita dibolehkan oleh undang-undang untuk mencatat saja Pak. Cuma tahun 2022 sudah harus membuat pembukuan. Nah, artinya ada kendala nih. Mungkin kita selama ini nggak aware, hanya catat aja pokoknya omsetnya berapa, udah tinggal sekarang kita masuk tahun ke 2022 hanya mungkin ada saldo kasnya ada. Terus yang lain-lain kita nggak jelas. Kira-kira gimana Pak solusinya? Jadi untuk pelaporan SPT tahunan itu syaratnya untuk wajib pajak badan itu adalah laporan keuangan Pak. Dari laporan arus kasnya, laba rugi sama neraca. Cukup itu saja. Tetapi pembukuan kan nggak cuma itu ya. Ada juga yang kita harus cari BEP-nya atau cari titik poinnya kita balik modal itu di mana. Itu bisa jadi pembukuan itu digunakan untuk mengambil keputusan terkait dengan manajerialnya mereka, atau untuk seperti kata tadi Pak Putu bilang kalau itu digunakan untuk jadi komparasi tahun sebelumnya. Jadi bisa tahu kita harus mengambil kebijakan apa di tahun ke depan atau tahun ini. Jadi sebenarnya kalau pembukuan itu sangat membantu bagi wajib pajak apabila dilakukan dengan benar atau dengan tepat, karena itu akan bisa menjadi strategi atau kebijakan perusahaan yang akan dimunculkan untuk mengembangkan usahanya. Dan untuk apabila tahun 2022 harus melakukan pembukuan pencatatan saldo awalnya, kalau di perpajakan itu kita mengenal masa tahun pajak. Jadi setiap tahun akan berganti dengan pembukuan yang baru. Jadi pada masa Januari sampai dengan Desember tahun 2021, ya sudah kita cut di Desember 2021. Nanti akan mulai lagi di Januari tahun 2022 dan akan cut tahun 2022 Desember 2022 dan dilaporkan di SPT tahunan seperti itu saja. Baik, jadi tidak perlu membuktikan histori atau bisa aja Pak misalnya dikira-kira gitu, karena kan ini memang ya seperti bilang tadi ini kan nggak lengkap, jadi ada kewalahannya supaya maksudnya dia bisa melaksanakan kewajibannya Pak. Jadi jangan sampai nanti masalah, sebenarnya sih mungkin dia akan lebih khawatir masalahnya nanti ke depan jadi bisa koreksi dari selisih saldo kan Pak, jadi artinya dianggap sebagai penghasilan gitu, itu mungkin yang dikhawatirkan. Jadi yang penting sebetulnya kalau dari segi pajak selama bisa dibuktikan harusnya diusahakan histori ya Pak ya? Iya, sebisa mungkin histori itu disimpan juga, karena kalau ada pemeriksaan pasti akan ditanyakan terkait dengan bukti-bukti yang dipunya oleh wajib pajak. Baik. Ini pertanyaan berikutnya mengenai TA, mengenai PPS nih Pak. Mohon izin tanya, WP orang pribadi tidak pernah ikut TA Pak.
ya, apakah dia bisa ikut PPS kebijakan 1? Jadi dia tidak ikut TA, tapi dia mau ikut PPS kebijakan 1, Pak. Baik. Jadi BP tidak ikut TA, apakah bisa ikut PPS kebijakan 1? Jadi kita harus melihat basis hartanya dulu dari tahun berapa. Karena tadi di Undang-Undang HPP terkait dengan PPS itu disebutkan kalau basis pengungkapan hartanya itu harta perolehan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 itu nanti akan masuk kebijakan 2. Tapi sebelum itu, sebelum tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 itu belum diungkapkan atau tidak diikutkan TA, dia bisa ikut kebijakan 1. Jadi bisa Pak ya? Bisa ikut ya Pak ya? Ya, jadi kita harus melihat basis hartanya dari tahun berapa. Oke. Pertanyaan selanjutnya juga mengenai PPS nih. Baik. Dia pernah ikut TA. Terus yang dia mau ikut PPS kedua, Pak. Ya. Nah, jika suatu nanti di tahun depan bahwa dia mungkin ada harta yang mungkin seperti tadi ceritanya Pak Anggiat nih, tahun depan baru ketahuan nih ternyata ada warisan kita yang ketemu nih Pak. Artinya kan masih di TA nih Pak kan, tapi dia nggak ikut PP kebijakan 1. Nah, ketika diperiksa apakah nanti dia dikenakan undang-undang TA Pak atau sudah tidak? Karena kan kalau kita ikut PPS kan sebetulnya sanksi 200% jadi menghilang Pak. Jadi hilang kan Pak. Artinya kalau kita ikut TA terus ikut kebijakan 1 bahwa ketika nanti suatu saat ditemukan harta sebelum 2015 maka sanksi 200% tidak dikenakan lagi karena sudah mengikuti PPS. Nah, apakah kalau seperti tadi dia tidak ikut kebijakan 1, hanya ikut kebijakan 2, artinya yang diungkapkan adalah 2016 sampai 2020. Ya. Tapi di 2023 kebetulan ada mungkin harta dari nenek kakek gitu loh yang sebetulnya kebagian sebetulnya PPS, gitu loh. Gitu, Pak. Ya, apakah dia nanti kan perolehannya mungkin di bawah 2015, Pak. Ya. Apakah dia nanti akan dikenakan tetap denda 200%? Karena kan dia nggak ikut PPS kebijakan 1, Pak. Jadi artinya kan sebetulnya yang dikenakan undang-undang itu hanya karena yang dia mengikuti 2016 sampai 2020. Sementara yang 2015 ke bawah dia nggak ikut. Nah, karena kan ada 2 kebijakan nih, Pak. Apakah dia kumulatif, apa langsung dapat kena semua? Maksudnya begitu walaupun dapat nanti yang 2015 ke bawah, tidak digunakan lagi undang-undang TA, tapi sudah mengikut undang-undang pengungkapan sukarela, Pak. Kira-kira gimana Pak Anwar? Jadi begini Pak, TA itu tahun 2015 dan undang-undang PPE, undang-undang program pengungkapan sukarela ini sampai dengan 30 Juni 2022. Apabila diketahui ada harta dan itu sudah melewati masa itu, pasti tidak bisa mengikuti program yang sudah selesai gitu. Jadi pasti akan dikenakan tarif yang sesuai atau berlaku pada saat itu. Jadi program pengungkapan sukarela ini tidak menganulir ada yang namanya pas final, Pak. Ya. Pengungkapan aset sukarela juga itu. Saya lupa juga pas final itu dibekukan dulu, baru nanti setelah PPS ini berakhir itu berlaku lagi. Oke. Tapi sanksinya ini yang dikhawatirkan sanksinya Pak. Sanksinya 200% kalau misalnya kan karena dia tadi kan TA nih, harta TA lah artinya kan. Kan sebetulnya harta TA dia sudah tidak ada, Pak. Jadi dia pada saat PPS ini berlaku dia ikut yang 2016 yang ketinggalan sampai 2020. Nah, di 2023 ternyata ada warisan kakek nenek moyangnya lah yang dapat gitu loh, bahwa sebetulnya dia nggak tahu lah, sampai sekarang dia nggak tahu. Nah, ketika mau dilapor perolehannya itu kan sebelum tahun 2015, artinya kan sebetulnya berarti 2020 TA-nya dia nggak lengkap Pak. Nggak jadi lengkap, tetap dikenakan sanksi Pak kalau itu. Sanksi 200%? Iya. Oh gitu. Berarti harus ikut juga ya Pak ya? Kalau dia ikut boleh, baru nggak ini ya? Ya, kalau
sekarang ikut dalam artian dia ikut Kebijakan PPS satunya ikut? itu tidak dikenakan 200%. Tapi kalau pada tahun 2023 dan program PPS ini sudah selesai baru ketahuan ada yang kurang, ya nanti akan dikenakan sanksi itu, Pak. Oke. Artinya kita hanya memanfaatkan sebetulnya kan kalau yang digaungkan dari DJP kan sebetulnya supaya menghilangkan denda 200% kan? Iya, sanksinya itu. Ya, artinya kalau dia nggak ikut tetap kena Pak ya, kecuali kalau dia PPS 1, kebijakan 1, kebijakan 2 ikut, berarti dia otomatis. Iya, dia tidak kena dengan sanksi 200%. Baik, kita lihat dulu ada dari pertanyaan nggak dari chat? Oh, belum ya. Jadi kita ambil dari WA. Mungkin kedua ya Pak, artinya pertanyaannya adalah apakah sanksi bagi UMKM atau wajib pajak yang tidak membuat laporan keuangan, Pak? Dari mungkin dari sisi pajak ya mungkin ya. Kalau dari IAI kira-kira gimana Pak Putu? Kalau tidak buat laporan keuangan meskipun sudah ada standar. Iya, baik. Ya lagi-lagi saya bilang tadi ke tingkat penyadaran sih Pak ya. Oke. Entah kenapa di masa lalu sepertinya pengusaha-pengusaha kita tuh kok seperti trauma gitu ya membuat laporan yang secara kadang-kadang memang ceritanya ada pernah bikin 2 laporan dan lain sebagainya. Jadi kalau dia misalnya memang serius menekuni bisnisnya gitu kan, tentunya dia memang perlu pengukuran terhadap bisnisnya itu gitu kan. Dan tadi ya akses permodalan kan selama ini juga kendala mereka tidak berkembang kan akses permodalan gitu ya. Sementara lembaga-lembaga yang memberikan permodalan ini juga kan membutuhkan akuntabilitas gitu. Jadi kesadaran berakuntabilitas ini memang perlu kita dorong. Jadi memang tidak semata-mata kita memang kan ya memang tidak menerapkan sebuah sanksi apa ya mengenai itu. Hanya memang standarnya seperti ini. Tujuannya ya itu adalah untuk memberikan informasi yang bisa sama gitu ya bagi semua yang melihatnya gitu. Baik oleh si pelakunya sendiri maupun oleh pihak-pihak lain yang nanti tentunya berkaitan dengan UMKM ini, termasuk pemerintah juga gitu kan ya kalau melakukan intervensi tertentu terhadap UMKM tentunya memang kalau sudah ada laporan keuangan mereka tertib, rajin gitu ya melaporkan ya di pemerintah daerah. Tadi juga ada tuntutan nih pemerintah daerah bagaimana gitu kan memantau mereka ya. Jadi mudah juga Pak. Jadi kalau sudah berbasis tadi informasi keuangan gitu ya, sehingga semuanya menjadi mudah. Tentunya memang tadi pihak UMKM pun juga sebenarnya akan diuntungkan. Nah, inilah yang memang perlu didorong terus. Barangkali mungkin dari 1000 UMKM ada yang 100 begitu, nanti teman yang 100 itu berhasil bisa memberitahu teman-teman yang lain bahwa dengan berakuntabilitas itu adalah banyak keuntungannya. Mungkin paling demikian Pak, sifatnya ini kan kalau IAI ini hanya standar setter gitu ya. Nanti pihak-pihak lain yang berkepentingan tertentu lah yang akan menerapkan sebuah perjanjian yang menyangkut pengikatan hak dan kewajiban gitu kan. Nah, disitulah yang nanti akan timbul tadi yang bicara sanksi dan lain sebagainya. Misalnya kreditur gitu kan ya, perbankan jadi kan kalau dia tidak melakukan itu kan jadi bisa dianggap tidak dipercaya lagi dia gitu. Nah, seperti itu mungkin kira-kira Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Putu. Pak Anwar bagaimana Pak? Baik. Jadi kalau ada sanksi tidak sih bagi wajib pajak yang tidak membuat laporan keuangan? Nah, kalau di perpajakan itu Pak, yang wajib membuat laporan keuangan itu badan yang berbentuk badan itu untuk melaporkan SPT-nya. Melaporkan SPT tahunan, ada wajib dilampirkan neraca dan laporan laba rugi. Nah, apabila tidak mempunyai laporan keuangan 2 itu, yang sederhana itu, maka juga tidak bisa melaporkan SPT-nya. Dan apabila tidak melaporkan SPT tahunan, pasti akan ada denda. Dendanya sekitar 1 juta kalau badan. Nah, dan apabila tidak melaporkan SPT tahunannya itu, dia juga tidak bisa mengurus izin usaha yang terdaftar di OSS. Jadinya itu akan sangat menghambat sekali, dan kelangsungan bisnisnya juga mungkin akan mandek di situ, karena cuman gara-gara tidak membuat laporan keuangan. Dan apabila wajib pajak membuat laporan keuangan dan melaporkan di SPT tahunan,
itu benar atau tidak benar itu kita serahkan kepada wajib pajak. Itu merupakan hak wajib pajak sebagai di sistem self assessment system, wajib apa yang dilaporkan wajib pajak itu kita terima. Nanti di kita ada fungsi pengawasan dan pemeriksaan. Nah, setelah itu kita lihat apakah wajib pajak ini jujur atau tidak untuk mengungkapkan SPT tahunannya seperti itu. Mungkin itu saja Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Anwar. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita nanti kesimpulan dari Bapak sama setelah kita diskusi kesimpulannya bagaimana. Pertanyaannya, selamat siang, izin bertanya, kebijakan untuk UMKM terkait omset sampai dengan 500 juta tidak dikenakan pajak, untuk mekanismenya seperti apa Pak? Apakah perlu lapor seperti kebijakan insentif pajak PPh ditanggung pemerintah atau dilaporkan akhir tahun bersamaan dengan SPT tahunan? Terima kasih. Baik, untuk mekanismenya itu tidak perlu melaporkan ke seperti yang DTP atau insentif pajak COVID itu Pak. Jadi langsung saja kita hitung omset per bulan. Per bulannya kita dapat berapa. Nah, nanti kan ini juknisnya belum keluar juga Pak, tapi dari PMK-nya itu kita bisa PMK dari Undang-Undang HPP Klaster PPh kita bisa membaca kalau di situ contohnya itu kita mengumpulkan dulu pada 1 tahun kita sudah dapat berapa omsetnya, dan pada saat kita sudah mengenai batas 500 juta setelahnya itu baru dikenakan pajak 0,5%. Tapi kalau sebelum itu sampai akhir tahun tidak ada 500 juta berarti kan tidak membayar pajak. Jadi artinya kita kalau cukup mencatat omset per bulannya saja. Jadi artinya kalau Januari 100, 200, jadi bebar 200, jadi nanti sampai belum mencapai 500 belum membayar pajak gitu Pak. Itu mekanisme langsung begitu ya Pak ya. Tapi ya, tetap dilaporkan ya Pak ya. Nanti akan ada, kita di pelaporan SPT-nya juga akan memasukkan di kolom 16A kalau nggak salah itu di baris 16A itu ada PPh final. Nah, di PP 23 itu kita akan masukkan omset bulan Januari berapa sampai dengan Desember, dan di situ ada PPh terutangnya berapa, dan itu harus sudah dibayarkan sebelum itu dilaporkan seperti itu. Baik. Jadi nanti ada pengawasan di SPT tahunan. Baik Pak Anwar sama Pak Putu, mungkin kesimpulan akhir Pak dari Pak Anwar sama Pak Putu sebelum kita sudah berakhir nih pertanyaan kita tutup. Kesimpulan setelah kita diskus ini, kira-kira apa yang perlu disampaikan Pak sebagai closing dari materi kita? Sebelum saya nanti simpulkan Pak dari hasil materi diskusi pemateri dan tanya jawab kita, diskusian kita. Silakan, siapa dulu? Pak Anwar boleh? Kira-kira mau pesan atau apapun yang mau disampaikan Pak kepada peserta semua? Jadi untuk peserta atau Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk memanfaatkan program PPS ini, program pengungkapan sukarela yang akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, serta diinformasikan terkait dengan adanya perubahan bracket atau perubahan pengenaan pajak PPh untuk UMKM yang apabila tidak sampai 500 juta itu tidak dikenai pajak. Seperti itu saja. Oh, maaf Pak Anwar, ada satu pertanyaan nih, mungkin simpel sih. Pertanyaan ada di chat, ada yang satu nih dari Pak Handokoli. Mohon izin tanya Pak, jika badan mengajukan permohonan penyampaian SPT 1771Y, apakah tetap kena denda 1 juta Pak? 71Y apa ya Pak? Soalnya saya... Sementara kalau nggak salah ya. Gimana? SPT sementara kalau nggak salah ya. Perpanjangan ya, sementara. Kalau sementara dia dendanya kena nggak itu? Mungkin yang itu tanyakan Pak. Itu tidak kena sih Pak kalau itu perpanjangannya ada di DJP. Oke. Baik, terima kasih Pak Anwar. Sekarang Pak Putu bisa closingnya Pak. Baik, terima kasih Pak Edi. Jadi IAI ini adalah organisasi profesi yang besar gitu ya. Jadi akan senantiasa selalu mengupdate standar yang memang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang akan menyusun laporan keuangan agar tadi ya laporan keuangannya itu bisa bermanfaat bagi mereka untuk mengukur bisnisnya,
untuk stakeholder yang akan berkaitan dengan urusan-urusan bisnisnya. Jadi AI akan selalu hadir gitu ya, dan mengupdate ketentuannya, standarnya ini yang membutuhkan juga mengikuti perkembangan informasi, aturan-aturan yang berlaku juga di negara kita. Jadi bahkan terbukti sekarang dengan adanya SHKMKM ini adalah untuk membantu teman-teman yang bergerak di bidang usaha mikro kecil ini mengukur bagaimana mereka melakukan bisnisnya, dan itu bisa menghasilkan laporan keuangan yang berguna bagi semua stakeholder yang terkait dengan bisnisnya. Mungkin demikian Pak Edi, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi dengan statement dari dua pembicara, kita akhiri materi kita hari ini. Semoga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Putu Yudi Tenaya dan Pak Anwar Siddiq atas presentasinya. Mudah-mudahan para peserta bisa mengerti, dan jika ada pertanyaan nanti mungkin disampaikan ke kita, nanti akan kita bisa teruskan kepada kedua pembicara. Yang belum sempat baru kepikiran sekarang, silakan sampaikan ada di sosial media kita ataupun di WA Group. Baik, kami ucapkan terima kasih buat Pak Anwar Siddiq dan Pak Putu atas presentasi dan materinya. Terima kasih Pak. Baik, dengan berakhirnya tanya jawab, kita akan sampai ke acara berikutnya. Sebelum ditutup dengan Bapak Dr. Andreas Anggiat Situmorang, saya akan bacakan kata kunci yang kedua dan ketiga. Kata kunci yang pertama tadi IAI, kata kunci yang kedua adalah halo pajak, dan kata kunci yang ketiga amanai. Mungkin dicatat lagi, itu kata kunci yang pertama IAI, yang kedua halo pajak, dan yang ketiga amanai, artinya terima kasih mungkin dalam bahasa Papua. Baiklah, sebelum ditutup oleh Bapak Dr. Anggiat Situmorang, saya selaku host dan moderator mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan semua instansi yang telah membantu acara ini. Saya juga memohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan yang terucap. Saya memohon maaf. Mudah-mudahan ke depan acara kita bisa lebih baik dan lebih bermanfaat kepada semua masyarakat di Indonesia, terutama UMKM. Saya mundurkan diri. Saya serahkan ke Pak Anggiat untuk menutup sekaligus memberikan closing remark dan menutup acara kita. Silakan Pak Anggiat, waktu dan layar kami serahkan Pak. Yang terhormat Bapak Pak Edi Situmorang, Bapak Julius dari Kementerian Koperasi dan UMKM, Bapak Samuel Karet dari Perindakop UKM Naker Provinsi Papua, Bapak Dr. Mesak IEK MSc, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Cendrawasih Papua, Bapak Dirjen Pajak Wilayah Papua dan Pak Maluku, Bapak narasumber, Bapak Putu Yudi Tenaya, Bapak Anwar Siddiq, dan semua peserta yang ikut dalam kegiatan webinar pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Om Santi Santi, Om. Salam sejahtera buat kita semua.
Tuhan beserta kita. Kita sudah mengikuti kegiatan kita mulai jam 8 tadi, di Papua jam 10 sampai sekarang jam 13.40 waktu Papua, jadi Jakarta mungkin jam 12:30 ya. Jadi kita sangat bersenang hati karena dengan adanya kegiatan ini, terutama kami di wilayah timur akan semakin tahu bagaimana perkembangan akuntansi, bagaimana perkembangan peraturan perpajakan, bagaimana UKMN di Papua dan khususnya di Indonesia. Yang pertama tadi kalau kita simak apa yang disampaikan oleh Kementerian Koperasi kita, bahwa kita siap ya, perlu kesiapan kita untuk menerima aplikasi yang sudah disiapkan oleh kementerian. Nah, namun perlu semacam inovasi dari asosiasi-asosiasi untuk ya, karena hanya pemerintah saja mungkin tidak cukup. Jadi asosiasi bisa seperti IAI ya, kemudian konsultasi pajak ya, kemudian perhimpunan-himpunan perusahaan-perusahaan di bidang UMKM untuk secara aktif melibatkan diri di dalam hal sosialisasi atau memberi bimbingan-bimbingan di dalam hal ketaatan. Bagaimana supaya UMKM ini bisa taat ya terhadap transparansi, akuntabilitas. Kemudian juga tadi dari Perindakop telah menyampaikan beberapa kendala ya, yaitu terutama kualitas SDM dari UMKM yang masih perlu dibimbing. Kemudian juga kekurangan pendampingan, mereka siap sebenarnya tapi kekurangan pendampingan yang bisa memberi pembimbingan kepada UMKM di Papua. Kalau mengenai jumlah, menurut mereka cukup, cuman mereka belum bisa, ya UMKM belum bisa memberi secara transparan mengenai aset-aset atau permodalan atau jumlah omset yang telah diperoleh oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Papua. Kemudian juga dari perpajakan tadi yang sangat penting mungkin untuk kita semua, bahwa batas terakhir adalah PPS kebijakan 1 tadi ya. Kalau nggak salah saya, batas terakhir adalah 30 Juni. Berarti tinggal beberapa waktu lagi. Ya, ini perlu kita semua pahami supaya kita bisa lebih mentaatinya, jangan sampai nanti menjadi kena sanksi seperti yang disampaikan tadi. Kemudian IAI selalu siap mengikuti perkembangan ya, menyesuaikan dengan menerbitkan peraturan-peraturan atau standar akuntansi yang bermanfaat sesuai dengan zamannya ya, sesuai dengan zamannya. Nah, makanya perlu UMKM ya memahami standar akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Ada 7 informasi keuangan yang dapat diperoleh UMKM jika mempraktikkan akuntansi. Ya, yang pertama, informasi kinerja perusahaan bisa diperoleh dengan baik. Ya, informasi menghasilkan laporan laba rugi yang dapat mencerminkan kemampuan UMKM untuk menghasilkan laba. UMKM yang menggunakan laba rugi sebagai bahan evaluasi secara periodik, ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Putu tadi. Kalau laporan laba rugi itu menunjukkan UMKM mengalami rugi atau laba menurun dari periode sebelumnya, UMKM bisa menganalisis penyebab terjadinya kerugian atau penurunan laba.
kalau laporan laba rugi itu menunjukkan UKM mengalami laba atau laba meningkat dari periode sebelumnya, UKM dapat mempertahankan proses bisnis yang dilakukan atau mengembangkan proses bisnis agar labanya terus meningkat. Ya. Kemudian yang kedua itu informasi perhitungan pajak berdasarkan laporan rugi laba yang dihasilkan oleh akuntansi. UMKM dapat menghitung jumlah pajak yang harus dibayar secara akurat untuk periode tertentu atau bahkan dapat mengajukan restriksi pajak. Ya. Selanjutnya nomor 3, informasi posisi dana perusahaan. Akuntansi juga menghasilkan neraca yang dapat mencerminkan penggunaan dana berupa aset dan sumber pemerolehan dana yang berasal dari utang dan ekuitas. Nah, yang nomor 4 adalah informasi perubahan modal pemilik. Ya, akuntansi menghasilkan laporan perubahan entitas yang mencerminkan perubahan sumber pendanaan, terutama yang berasal dari ekuitas. UMKM membutuhkan laporan perubahan ekuitas untuk mengetahui perkembangan modal yang ditanamkan ke perusahaannya. Nomor 5, informasi penerimaan dan pengelolaan kas. Akuntansi menghasilkan laporan kas untuk mencerminkan pemerolehan dan penggunaan aset utamanya, yaitu kas, pengolahan dana perusahaan pemilik korelasi positif dengan keberhasilan UMKM. Semakin baik pengolahan kas, maka semakin besar keberhasilan yang diraih oleh UMKM. Nomor 6, informasi perencanaan kegiatan. Akuntansi menghasilkan laporan anggaran yang menggambarkan kegiatan yang direncanakan oleh UMKM selama periode tertentu, serta pendanaan yang akan dibutuhkan atau yang akan diperolehnya. Nomor 7, informasi besaran biaya. Akuntansi menghasilkan informasi tentang keanekaragaman biaya yang telah dikeluarkan serta informasi lain berkaitan dengan pengeluaran biaya. Akuntansi menyediakan informasi fluktuasi biaya yang harus ditanggung oleh UMKM per hari, per minggu, per bulan, atau seterusnya. Jadi masih banyak informasi lain yang bisa menghasilkan melalui akuntansi. Karena itu, kalau kita menganggap bahwa akuntansi itu tidak penting, maka sebenarnya kita mengambil risiko bahwa berbagai keputusan yang kita buat sebenarnya juga akan merugikan UMKM atau bahkan mendapatkan cita-cita kita pada situasi membahayakan karena mengalami kegagalan yang disebabkan karena masalah keuangan. Bukan hanya kehebatan kita dalam berbisnis UMKM. Jadi perlu akuntansi. Nah, jadi akuntansi itu perlu untuk UMKM sehingga juga sebuah akan bisa menjadi terang dan bisa berakuntabilitas. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kita yang perlu mungkin ke depan adalah kita akan coba memediasi dari IAI, nanti akan memediasi antara Perindakop Naker Polres Papua dengan UNCEN dalam membuat semacam MOU kerjasama sehingga apa yang kita harapkan memfasilitasi mahasiswa, karena mahasiswa sangat butuh juga karena mereka rupanya butuh 20 SKS, itu bukan jumlah yang sedikit, ya. Jadi ini adalah saling menguntungkan, UMKM bisa terbantu, mahasiswa SKS-nya bisa terpenuhi. Demikian Pak Situmorang yang bisa kita sampaikan. Semoga kegiatan kita hari ini berguna untuk kita semua dan terutama untuk Indonesia. Sekian dan terima kasih dari kami dari IAI Provinsi Papua. Terima kasih. Selamat bekerja. Baik, terima kasih Pak Anggiat. Dengan adanya closing remark dari Pak Anggiat, maka acara ini berakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada semua peserta atas kehadirannya hingga saat ini. Silakan diisi absensi, link absensi, supaya mendapatkan sertifikat sesuai dengan yang kita janjikan di awal. Baiklah, dengan ini kami mohon diri undur. Kami ucapkan terima kasih Pak Anwar, Pak Putu, Pak Heri Kuswanto, dari Dinas juga saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan acara ke depan kita bisa lebih intens lagi dan lebih berkolaborasi lebih banyak. Terima kasih. Saya izin Pak. Terima kasih Pak Edi. Ya. Terima kasih Pak Ketua IAI. Terima kasih Pak. Mohon undur diri dulu Pak. Yuk, makasih Pak Anwar. Silakan Pak Anwar. Ini menurut aku ini kan
USP-nya besar ya, which again menjadi competitive advantage untuk banyak store lain gitu. Jadi the power of community itu ternyata memang bisa mempertahankan idealisme. Kita menemukan konsep bisnis dari anak-anak muda yang kreatif. Terima kasih Pak Anggiat ya Pak Anggiat. Saya izin dulu Pak. Anak muda adalah the future. Ini jam istirahat soalnya. Kita ke depan. Kita hari ini sedang di Grammar, ya, di daerah Cihapit, Bandung. Dulunya ini kalau tidak salah bekas rumah makan, Aloha. Nah, terus sekarang menjadi tempat yang unik, banyak peminatnya. Iya. Konsepnya gimana? Bisa dijelaskan nggak ini? Konsepnya sebenarnya nggak ada yang spesial ya Pak. Tapi karena sebenarnya selama ini Bandung nggak pernah punya satu sentra yang sebenarnya secara looks juga sedikit populer gitu ya, secara looks dan lain sebagainya. Terus kita tarik beberapa baik teman, brand yang belum kita kenal dan lain sebagainya jadi satu tempatnya. gitu, kurang lebih. Jadi ini kayak konsolidator juga ya, Kurang lebih. produk UMKM, agregator ya, yang nggak punya tempat dan ini tempatnya di tengah kota. Betul. Oke. Jadi kita juga rada menanyakan lagi apakah emang sekarang itu butuh retail gitu kan, tapi saya rasa tetap butuh retail ya gitu, tetap butuh satu showcase untuk akhirnya sebenarnya handfeel seperti apa, materialnya bagaimana dan lain sebagainya. Tadi saya begitu masuk tuh ada bingung, ada buku, ada lukisan anak-anak, ada banyak sekali, ada mainan anak dari itu. Nah itu kan nggak mudah tuh untuk menjualnya, konsep itu misalnya kira-kira membidik marketnya siapa gitu kan. Iya, kalau sekarang kita kalau ngobrolin tentang market sebenarnya hampir all ages ya. Kayak sekarang itu kan ada under 18, kita bareng Semata Gallery itu bikin inisiasi under 18 kolektif untuk akhirnya sebenarnya anak-anak yang ada Semata Art School itu mereka memang train untuk seni gitu. Terus kita bikinkan ininya gitu. Jadi kita emang driven by activation sebenarnya. Teman-teman UMKM yang memproduksi yang diajak ini pasti dikurasi dulu dong. Betul. Artinya barangnya harus satu konsep kan, konsep besarnya itu. Betul. Jadi sulitnya memang kolaborasi itu kan kadang-kadang ada yang kurang kena standar kita menolaknya itu Pak. Nah itu sebenarnya kayak kita coba masukinnya ke beberapa slot-slot yang aktivasinya lebih mengerucut lah gitu. Biar semua kedapetan gitu. Kalau menurut kamu Leo gimana konsep bisnis semacam ini? Ini Panjang Iya. ya. Mungkin kata kuncinya mungkin kayak komunitas kali Pak ya. Jadi the power of community itu ternyata memang bisa mempertahankan idealisme, bisa mempertahankan komersial gitu. Jadi memang ya kuncinya juga pelakunya harus anggota dari komunitas itu sendiri juga gitu. Jadi ya memang gerakan community based business ya ini salah satu contohnya gitu Pak. Nah, yang kita gagas kan memang membangun komunitas bisnis itu kan yang justru lebih sustain kan, karena akan ada apa? Binaan sebetulnya. Ada belajar bersama, Ya. mengembangkan dan lain sebagainya. Putri, kamu pendapatnya gimana? Kalau menurut aku kayak curated and thematic store seperti ini, menurut aku ini kan USP-nya besar ya. Which again menjadi competitive advantage untuk banyak store lain gitu. Jadi dan kita melihat juga kan trennya bahwa anak-anak muda sekarang lebih menghargai luput produk. Sekarang semuanya lebih kayak ingin memakai luput produk, bangga menggunakan luput produk. Jadi kayak kalau ada konsep kayak gini yang very specific, tematik dan curated, itu menurut aku peluangnya sangat Walaupun perlu harus disangkut ya, betul dengan import stock. Tapi sebenarnya bagian balik lagi di cara komunikasi dan edukasinya lagi sih, karena udah semakin matang. Dan sudah ekspor tuh Pak? Ya, tadi ada beberapa produk yang sudah ekspor. Nah, lagi-lagi kita menemukan konsep bisnis dari anak-anak muda yang kreatif dengan produk yang luar biasa. Bahkan tidak bisa kita bayangkan sebelumnya ini bisa menjadi konsep bisnis yang bagus, di mana ini seperti marketplace yang menampung karya-karya
komunitas. Dan lagi-lagi ini anak muda. Dan anak muda adalah the future entrepreneur kita ke depan. Ikatan Akuntan Indonesia, akuntan profesional unggul Indonesia maju. Ikatan Akuntan Indonesia, IAI, telah berkiprah mendukung pembangunan SDM dan transformasi ekonomi Indonesia. Akuntan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional yang berkesinambungan. Profesi akuntan mendukung upaya peningkatan profesionalisme SDM Indonesia agar bisa optimal berkarya, mendukung pembangunan ekonomi yang efisien dan transparan. Melalui Prakarsa 6.1 yang telah ditetapkan sebagai program umum Dewan Pengurus Nasional IAI periode 2018-2022, IAI siap berkarya mengawal perekonomian bangsa ini menuju Indonesia Emas 2045. Saya sangat mendukung rencana IAI untuk mempercepat program sertifikasi agar para akuntan di negara kita memiliki kreativitas, inovasi, keterampilan, dan memiliki daya saing, dan sekali lagi dalam rangka mendukung pengembangan ekosistem kita yang lebih akuntabel, lebih efisien, goal-oriented, dan inovatif. Tanggung jawab itu terwujud melalui Chartered Accountant Indonesia sebagai identitas akuntan profesional Indonesia dan telah mendapat pengakuan kualitas secara global. Prakarsa 6.1 berisi 6 langkah aksi dengan satu tujuan strategis untuk memperkuat peran IAI dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap entitas bisnis dan publik dengan menyiapkan akuntan profesional berintegritas siap menghadapi masa depan. IAI melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menyusun standar akuntansi keuangan dan standar profesi, melaksanakan ujian sertifikasi, serta aktivitas keprofesian lain mengacu kepada International Federation of Accountants dan Chartered Accountant Worldwide. IAI for Society dijalankan untuk memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat, serta untuk mendekatkan profesi kepada publik. Founding Fathers IAI telah menetapkan 2 tujuan pendirian IAI. IAI dibangun untuk mempertinggi mutu pendidikan akuntan dan meningkatkan kualitas pekerjaan akuntan Indonesia. IAI menguasai perubahan, menyiapkan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.